Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Dewasa Channel semuanya, kita bisa bertemu kembali di channel ini, channel yang menyajikan keilmuan-keilmuan tentang agama Islam. Insya Allah, bagi sahabat yang senantiasa menyaksikan channel ini akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Insya Allah, dalam kesempatan kali ini Dewasa Channel menghadirkan salah satu narasumber. Beliau merupakan salah satu pimpinan dari Pondok Pesantren Hikmatul Huda yang berada di kawasan Kampung Solok Pandan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Sekaligus beliau juga merupakan salah satu mudaris dari Pondok Pesantren Qurrata Ayun yang ada di daerah Samarang, Kabupaten Garut. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas, dikarenakan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan puasa, kita tahu dulu ilmu-ilmu tentang puasa. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang ilmu-ilmu puasa. Tapi sebelumnya, bagi sahabat yang mau mengikuti kajian ini, jangan lupa untuk like, juga subscribe dan komen pada channel Dewasa ini. Alhamdulillah, Tad, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah lama gak jumpa ya? Iya. Alhamdulillah. Tad, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dengan sahabat-sahabat Dewasa Channel, yang mana di beberapa hari sebelumnya banyak yang bertanya ingin menyajikan ilmu-ilmu tentang puasa. Nah, pada kali ini mohon penjelasannya khususnya dari Bapak Ustadz tentang ilmu-ilmu puasa. Silakan Tad untuk makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan permintaan dari rekan kami bahwa untuk kesempatan kali ini kita akan menyampaikan atau sedikit membahas sekitar kajian, sekitar materi tentang kepuasaan, berhubung sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa bulan Ramadan. Dan pada saat kali ini, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang syarat puasa. Syarat puasa ya. Syarat puasa ya. Yang mana dalam syarat puasa itu secara global, secara garis besarnya ada dua. Yang pertama syarat wajib puasa, dan yang kedua syarat sahnya puasa. Baiklah, kita akan rinci satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai syarat wajibnya puasa. Apa saja yang termasuk dalam syarat-syarat wajib puasa? Wajib puasa. Kalau kita lihat di salah satu kitab fikih, yakni dalam kitab yang populer di masyarakat pesantren, yakni kitab Safinah ataukah Sifatus Saja. Di sana dijelaskan mengenai syarat wajib puasa itu semuanya ada 5 perkara. 5 ya. Ada 5 hal yang termasuk yang dikategorikan sebagai syarat wajib puasa. Apa saja yang 5 itu? Yang pertama, syarat wajib puasa yaitu Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian asyamu, berpuasa. Apa itu beriman? Dan kenapa yang dipanggil, kenapa yang diseru di sini yaitu orang yang beriman? Dan kenapa tidak dipanggil atau diseru dengan ungkapan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslimun? Kenapa? Di sini di dalam ayat tersebut ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Apa itu iman? Iman sebagaimana kita maklumi bersama bahwa iman itu adalah sebuah kepercayaan, keyakinan, atau sebuah keyakinan, kepercayaan. Itulah iman. Yang mana
orang yang beriman yaitu orang-orang yang mengimani, yang meyakini, yang mempercayai kepada rukun iman yang 6. Yang 6. Yaitu beriman kepada siapa? Kepada Yang Allah. pertama kepada Allah, yang kedua, Iman kepada malaikat Allah. yang ketiga beriman kepada Kitab-kitab kitabnya Allah. Allah, yang keempat beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasulnya Allah, kelima Iman kepada hari akhir. hari akhir, dan yang keenam Iman kepada qadar dan qadar ya. itulah rukun iman yang berjumlah 6 hal itu. Nah, orang yang beriman ialah orang yang mengimani keenam rukun iman tersebut. Ya. Pertanyaannya, siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada malaikat, siapa yang beriman kepada kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar? Tiada lain dan tiada bukan adalah hanyalah orang Islam. Makanya syarat wajib yang pertama untuk melakoni, untuk memenuhi ibadah puasa yaitu harus beragama Islam. Islam ya. Mafhum mukhalafahnya berarti orang-orang non muslim atau orang kafir, orang yang di luar Islam berarti tidak diwajibkan untuk puasa ya. beribadah puasa. Makanya siapapun orangnya yang mengaku dirinya sebagai pemeluk agama Islam, sebagai seorang muslim, maka dia ketika bulan Ramadan nanti tiba berarti harus Puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat wajib puasa yaitu taklif. Apa itu taklif? Taklif itu artinya adalah sudah pas waktunya untuk dibebani, untuk dikenai oleh hukum-hukum syariat Islam. Apa saja yang termasuk dalam taklif di sini yaitu sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, rufi'al qalamu an thalathin, anil majnuni hatta yabro'a aw hatta yafiqa, wa anis sabiyyi hatta yablugha, wa anin naimi hatta yastayqidha. Diangkat kolam pena dari 3 orang, dari 3 golongan. Yang 3 tersebut apa saja? Yang pertama, anil majnuni hatta yabro'a, yaitu dari orang gila sehingga dia sembuh dari gilanya. Yang kedua, anis sabiyyi hatta yablugha au hatta yahtalima, dari orang yang masih kecil yang belum balik hatta yablugha, sehingga dia balik atau mencapai umur atau cukup umur atau sudah dewasa. Wa anin naimi hatta yastayqidha, dan yang ketiga yaitu orang yang lagi tidur hatta yastayqidha, sehingga dia bangun dari tidurnya. Nah, itulah yang tergolong, yang termasuk kepada kategori taklif. Jadi kategori orang-orang yang sudah saatnya, sudah tiba waktunya untuk dibebani, untuk dikenai hukum-hukum syariat Islam. Artinya apa? Artinya kalau orang gila, kanak-kanak, dan juga orang yang sedang tidur itu tidak dikenai hukum. Maksudnya apa? Umpamanya begini, kalau orang gila, kalau orang yang umurnya masih kanak-kanak, belum balik, belum dewasa, apabila dia melakukan sebuah kesalahan, dia tidak dicatat sebagai dosa. Dan begitu pun ketika dia melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka tidak dicatat sebagai apa? Amal kebaikannya. Kenapa? Tadi itu rufi'al kolam, kolam diangkat, artinya kolam tidak ditugaskan untuk mencatat, untuk menulis seluruh amal-amalnya, baik amal baik maupun amal yang buruknya. Nah, yang termasuk dalam taklif itu yaitu barusan yang sudah dijelaskan ya. Balik ya, mungkin Balil, berakal. akal. Iya, berakal. Yang ketiga, syarat wajib puasa itu adalah itokoh. Apa itu itokoh? Itokoh itu artinya ada kekuatan, ada kemampuan untuk melakukan ibadah puasa, untuk memenuhi ibadah puasa harus itokoh, harus mampu dan harus kuat. Berarti orang yang tidak mampu, orang yang tidak kuat untuk memenuhi, untuk menjalankan ibadah puasa berarti tidak diwajibkan. Karena salah satu syarat wajib puasa yaitu harus adanya kemampuan dan kekuatan. Artinya
kalau seandainya ketika dia berpuasa itu akan mengakibatkan keselamatan jiwanya terancam, keselamatan nyawanya terancam, berarti dia itu diperkenankan atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rukhisa lisyaikhil kabir ayyuftira, dikasih keringanan, diberi rukhsah, diberi dispensasi. Siapa? Lisyaikhil kabir, orang yang sudah tua renta. Ayyuftira, untuk dia berbuka, untuk dia tidak berpuasa. Artinya ketika dia tidak berpuasa karena kondisi badannya tidak mungkin, kondisi badannya sudah lemah, kondisi badannya sudah payah, maka dia diberi keringanan, diberi rukhsah, diberi dispensasi untuk tidak berpuasa. Itu syarat yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat mengenai syarat wajib puasa yaitu adanya sihat. Jadi harus sihat. Yang tadi. Jadi kalau seandainya kesehatannya itu dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa, terancamnya keselamatan nyawa dia apabila dia memenuhi ibadah puasa, apabila dia menjalani ibadah puasa, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena salah satu syarat wajib puasa yaitu harus adanya kesehatan badan yang sangat-sangat fit gitu. Tapi mengenai hal ini kita terutama orang sakit harus ada konsultasi dulu dengan pihak ahli medis, dengan pihak ahli kedokteran. Dia harus minta saran dari dokter apakah ketika dia sakit, apakah kalau dia puasa akan mengakibatkan bahaya atau menambah sakit atau tidak apa-apa. Nah itu mengenai boleh dan tidaknya orang yang sedang sakit untuk berpuasa tergantung dari siapa? Tergantung dari ahli medis atau kedokteran yang dipercaya. Artinya apa yang dipercaya? Artinya yang mencintai Islam atau orang yang sangat menjunjung tinggi nilai Islam. Karena kan tidak semua dokter pro terhadap Islam. Betul. Tidak semua dokter cinta Islam gitu ya. Makanya ketika kita mau konsultasi mengenai kesehatan, konsultasikanlah kepada orang yang begitu sangat mencintai kepada Islam. Artinya yang kita percayai gitu ya. Itu yang keberapa? Yang keempat mungkin. Selanjutnya yang kelima yaitu syarat wajib puasa itu adalah iqamah. Apa arti iqamah di sini? Arti iqamah di sini yaitu dia itu ketika melaksanakan ibadah puasa harus sedang berada di kampung halamannya. Artinya apa? Artinya tidak sedang bepergian. Bahasa Quran menyebutnya tidak sedang safar gitu. Atau orangnya disebut dengan musafir. Nah, bagi orang yang sedang berada di kampung halamannya, bagi orang yang sedang ada di rumahnya, artinya bagi orang yang sedang tidak melakukan sebuah bepergian, melakukan sebuah perjalanan, maka dia wajib. Wajib untuk apa? Puasa. Wajib untuk memenuhi, menjalankan ibadah puasa. Nah itu mengenai syarat wajib puasa. Wajib puasa ya, alhamdulillah. Ya kalau semuanya yang 5 perkara tersebut ada di diri kita, siap sedia ada di diri kita, maka mau tidak mau kita wajib untuk menjalani ibadah puasa, terlebih-lebih di puasa bulan Ramadan ini. Terima kasih Tad, alhamdulillah sahabat channel semuanya. Barusan kita sudah bisa menyimak, disimpulkan ada 5 hal yang menjadi syarat wajib puasa yang tadi disampaikan oleh Ustadz dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu harus orang yang beragama Islam, yang kedua harus taklid, yang ketiga harus punya kemampuan, juga yang keempat harus sehat, dan yang kelima harus tahu waktu diterimanya puasa. Mungkin itu aja. Yang kelima tadi ya, betul? Bukan, yang kelima itu iqamah. Iqamah. Ada di kampung halaman. Ya, iqamah tidak sedang dalam bepergian. Tidak dalam bepergian, jadi ada di tempat tinggalnya, tidak sedang bepergian. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh
Ustadz Saiful Islam bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.